Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Kita sampai pada segmen kalor ya. Ini adalah buku prototipe untuk SMP kelas 7. Ya. Untuk pembahasan komplit di playlist ini, dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kita akan bahas, kita sampai pada halaman 91 ya. Kalor. Ya, sebelumnya kita suhu ya, sekarang kalor. Coba kalian mendekati salah satu jendela yang ada di kelas waktu siang hari yang terik. Pilihlah posisi di dekat jendela di mana sinar matahari paling optimal ditangkap oleh kulit tangan kalian. Apakah kalian merasa panas? Ya. Mengapa kulit kalian merasakan panas? Karena terpapar langsung sinar matahari ya. Ya. Terpapar secara langsung oleh sinar matahari. Mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas, membawa energi dalam bentuk kalor. Matahari ya membawa energi dalam bentuk kalor. Nah, selain kalor juga energi cahaya ya. Apa yang diantarkan atau di bawah sinar matahari sehingga menyebabkan kulit terasa panas? Energi kalor. Kalor. Energi panas ya. Suhu, kalor, pemuaian. Oke. Apakah kalor itu sama dengan suhu? Nah, kalor dengan suhu sama enggak? Mari kita cari jawabannya. Selain percobaan di atas, kalian mungkin pernah berdiri atau duduk-duduk bersama teman di dekat api unggun, lalu badan kalian terasa hangat. Mengapa bisa demikian? Ya, badan kalian terasa hangat? Ya. Mengapa demikian? Karena energi panas dipancarkan secara radiasi diradiasikan ya, karena energi panas diradiasikan oleh sumber energi panas ya, oleh api atau bara ya. Ketika itu energi yang menyebabkan panas dibawa oleh sinar matahari maupun api unggun mengalir ke kulit kalian. Energi tersebut mengalir dari benda bersuhu tinggi, api unggun, ke benda yang bersuhu rendah. Jadi energi kalor ini bisa mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang atau temperatur rendah. Ya, T itu temperatur ya. Atau suhu. Energi yang tersebut dikenal sebagai kalor. Nah, beda ya dengan suhu. Kalau suhu ukuran panas dingin, kalau kalor itu energi. Kalor secara alamiah mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, dari panas ke dingin. Kalor tidak sama dengan suhu. Ya, suhu adalah sifat. Ya, sifat suatu benda yang muncul setelah diberi energi kalor. Ya, terlepas dari benda tersebut suhunya menjadi tinggi atau tidak. Ya, kalor diukur dalam satuan kalori. Ya, jadi kalor itu adalah energi panas ya, kalor. Energi dalam bentuk panas. Ya. Kalau suhu, ukuran panas dingin suatu benda. Nah, ini bedanya ya, saya tuliskan karena di sini secara eksplisit tidak ada di buku. Kalor diukur dalam satuan kalori. Ya. 1 kalori adalah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air, itu 1 kalori. Ya. Satuan kalor dalam SI adalah joule.
1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. 1 kalor sama dengan 4,2 Joule. Ya, kalor ini bukan satuan internasional. Yang satuan internasional ini Joule. Oke. Kenapa benda yang berbeda nilai suhunya tidak sama ketika diberikan kalor yang sama? Ya, benda yang berbeda nilai suhunya tidak sama ketika diberikan kalor yang sama. Pernahkah kalian memperhatikan siang hari yang begitu terik, air yang berada di kolam, sungai atau danau tetap terasa dingin? Pernah dong ya? Pernah. Gak tahu kalian pernah perhatikan enggak ya? Kalau Pak Ali pernah. Sedangkan aspal di jalan begitu panas ya. Padahal mendapatkan terik matahari yang sama. Mengapa bisa demikian? Apakah masing-masing benda atau zat memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda-beda? Ya, itu jawabannya ya. Air termasuk zat yang memiliki kalor jenis tinggi. Ya, jadi air kalor jenisnya tinggi. Ya, memiliki kalor jenis ya disimbolkan C itu tinggi. Ya. Yang dapat menyerap banyak energi kalor hanya dengan sedikit perubahan suhu. Jadi dikasih kalor banyak tapi perubahan suhunya sedikit. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah jumlah energi. Ya, di sini kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Itu adalah kalor jenis. Setiap bahan memiliki kalor jenis yang berbeda. Satuan kalor jenis adalah Joule per kilogram per Kelvin. Ya, ini adalah Joule per kilogram per Kelvin, itu kalor jenis. Atau dalam Joule per kilogram per derajat Celcius. Ya, karena 1 derajat Kelvin itu kenaikan 1 derajat Kelvin itu sama dengan kenaikan 1 derajat Celcius. Ya. Mengapa bisa sama? Hal ini dikarenakan bahwa perubahan 1 Kelvin sama dengan 1 derajat Celcius. Menurut kalian, kenapa masing-masing benda bisa memiliki kalor jenis yang berbeda-beda? Ya, kemampuan ya untuk menaikkan suhu, ya, kemampuan untuk menaikkan suhu, ya, benda berbeda jika diberi energi panas yang sama atau saat diberi energi yang panas yang sama. Yang sama. Apakah ada hubungannya dengan atom-atom atau molekul-molekul benda zat tersebut? Ada dong. Ya, ada. Air ini kalor jenisnya dalam Joule kilogram per Kelvinnya adalah 4,184, biasa disingkat atau dibulatkan menjadi 4,2. Jadi kadang-kadang dibulatkan menjadi 4.200, sering-seringnya dibulatkan menjadi seperti itu. Ya. Alkohol adalah 4,450, aluminium 920. Jadi diberikan panas yang sama, aluminium sudah panas, air belum. Ya, karbon 710, pasir atau grafit 664, besi 450, tembaga 380, perak 235. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa kalor jenis air lebih tinggi dibandingkan kalor jenis beberapa bahan lainnya. Air, alkohol, dan bahan-bahan yang memiliki kalor jenis tinggi dapat menyerap banyak energi panas dengan sedikit perubahan suhu. Bagaimana menghitung besar kalor? Keluarga kalian memiliki daging sapi mentah yang begitu banyak. Daging tersebut tidak akan habis dimasak dan dimakan oleh keluarga kalian sampai 2 hari. Ya, orang tua kalian kemudian menyimpannya di dalam lemari es agar daging tersebut awet. Informasi apa yang diperoleh oleh orang tua kalian agar menyimpan daging tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Adakah hubungannya dengan suhu dan kalor? Ya, jadi informasi apa yang diperlukan orang tua kalian agar penyimpanan daging tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Ya, informasi tentang proses pembusukan daging, ya, proses
pembusukan daging. Apakah hubungan dengan suhu dan kalor? Ada. Ya, semakin dingin proses pembusukan terjadi semakin lambat. Proses pembusukan bahkan bisa terhenti ya. Lambat. Kalau disimpan 2 hari dalam freezer, wah, jangankan 2 hari, 2 minggu aja masih enak dimakan. Nah, pada suhu berapa daging sapi tersebut disimpan di lemari es agar tetap awet selama beberapa hari? Ya 0 derajat ya, 0 derajat biar jadi batu di freezer ya, atau di bawahnya. Atau lebih kecil sama dengan 0 derajat gitu aja ya. Jadi suhu penyimpanan lebih kecil atau sama dengan 0 derajat Celcius. Ya, bagaimana kita dapat mengetahui energi panas yang dilepaskan untuk mendapatkan suhu tersebut? Bagaimana kita dapat mengetahui energi panas yang dilepaskan untuk mendapatkan suhu tersebut? Ya, apa maksudnya? Penurunan suhu karena disebabkan lepasnya kalor pada benda tidak dapat diukur secara langsung. Ya, jadi kita bisa mengukurnya tapi tidak secara langsung. Ya. Sekarang anggap saja daging sapi tersebut 10 kg dan suhu ruangan adalah 27 derajat Celcius. Agar dagingnya tersebut membeku diperlukan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Kalian dan orang tua kalian sebenarnya sudah memiliki cukup informasi untuk menemukan kalor yang dikeluarkan oleh daging menggunakan persamaan di bawah ini. Ya, kita menggunakan rumus. Ya. Perubahan energi panas, massa, kalor jenis dan perubahan suhu Q sama dengan mc delta T. Ini harus dihafalkan ya, rumus yang akan kita pakai sampai SMA ya, atau kalau di teknik ya sampai kuliah nanti. M adalah massa daging, C adalah kalor jenis daging, dibaca delta berarti perubahan ya, bukan interkara. Nonton Boruto pasti tahu ya siapa delta itu ya. Delta T adalah perubahan suhu ya, perubahan yang ditunjukkan oleh Q atau kalor, merupakan simbol perubahan energi panas benda menerima kalor. Jadi M ini adalah massa dari benda yang sedang kita amati, C adalah kalor jenisnya ya, dan delta T adalah perubahan suhu ya, perubahan suhu delta itu. Delta T adalah T akhir dikurangi T awal. T sendiri suhu ya, T itu singkatan dari temperatur, artinya suhu. Oke ya, jadi kita biasakan gunakan T karena simbol T ini akan kita pakai terus sampai SMA nanti. Apabila delta T positif, Q juga positif, ini berarti bahwa benda mengalami kenaikan suhu, semakin panas ya, menerima kalor. Nah, kalau Q positif ya, benda menerima kalor, ya. Kalau Q nanti negatif ya, benda kehilangan kalor, Kalau dalam bahasa tekniknya ya, di bahasa sainsnya ini namanya endotherm, ini exotherm. Nah, benda kehilangan energi panas dan mengalami penurunan suhu ya. Pada kasus ini suhu naik ya, suhunya naik, kalau ini suhunya turun. Oke ya, ini keterangan saja. Pada kasus daging sapi di atas adalah peristiwa melepaskan energi panas ya, jadi exotherm. Ayo kita hitung kalor yang dilepaskan daging sapi tersebut. Langkah-langkah penyelesaian dapat kita lakukan adalah sebagai berikut ya. Massa daging adalah 10 kg ya. Kalor jenis daging sapi adalah 3.500 Joule.
Suhu awal 27, suhu akhirnya adalah min 10, delta T-nya adalah min 10 min 27, yaitu min 37 derajat Celcius atau Kelvin. Apa yang dipertanyakan? Perubahan panas Q sama dengan mcil delta T, masanya 10 kilo, kalor jenisnya adalah 3500 dan perubahan suhunya adalah 37 derajat Kelvin. Maka kita dapat 1.295.000 Joule atau 1.295 kilojoule, ya, biar menyingkat penulisan dikasih kilo. Kilo sendiri artinya adalah 1000. Kalian rasanya sudah paham ini ya. Beli apa-apa 5 kilo berarti 5.000 kan ya. 5K gitu di warung-warung. Biasanya kafe-kafe gitu nulisnya gitu. Untuk membuka daging hingga suhu minus 10 derajat Celcius diperlukan energi sebesar 1.295 kilojoule. Besaran energi tersebut dikonversikan menjadi besaran energi listrik, sehingga kalian mengetahui berapa besar listrik yang diperlukan pada lemari es yang untuk membekukan daging tersebut. Ya, energi adalah daya persatuan waktu dalam listrik ya. Power atau daya adalah voltase dikali arus dikalikan waktu, ya. P sama dengan V dikali I. Nah, VIT. V adalah voltase atau tegangan, I adalah arus, T kecil itu waktu, T besar temperatur ya. Jadi kita membedakan besar kecilnya. Oke, percobaan sekarang. Kalian dapat membuat susunan percobaan seperti gambar di bawah ini adalah gambar lilin ya. Kalian bisa membuat susunan percobaan seperti gambar 3.8. Gambar tersebut menunjukkan percobaan beberapa batang korek api dengan posisi sudut jarak yang berbeda-beda dari api lilin. Menurut kalian korek manakah yang menyala paling pertama? Yang nomor 1 ini akan menyala paling pertama. Karena energi panas itu ya, saat energi panas itu akan membuat udara memuai. Udara sekitar ini memuai, karena udara memuai dia semakin ringan. Kalau semakin ringan dia bergerak ke atas. Dan energi panas itu secara konveksi ikut juga ke atas. Memang dia bisa secara radiasi tapi juga secara konveksi. Jadi dari sini lebih panas. Gitu ya. Mengapa korek api yang didekatkan lebih dekat di bagian bawah nyala sebelum korek api mulai membakar? Menurut kalian korek api manakah yang paling pertama nyala bagian atas? Mengapa korek api dapat didekatkan lebih dekat pada bagian bawah nyala sebelum korek api mulai terbakar? Karena aliran udara panas menuju ke atas. Panas ya, menuju ke atas. Ya, atau udara panas terapung. Udara panas massa jenisnya lebih rendah, massa jenisnya lebih kecil daripada udara sekitar, kecil dan mengapung. Ya, mengapung. Kenapa massa jenisnya kecil? Karena dia memuai. Massa jenis udara panas kecil karena memuai. Massa jenis udara panas kecil karena udara panas memuai. Ya, karena memuai akhirnya massa jenisnya kecil dan mengapung. Mengapa kalian tidak dapat mendekatkan korek api dari arah atas menuju api lilin tanpa membuatnya terbakar? Karena sudah sebelum menyentuh sebelum menyentuh. Mengapa kalian tidak dapat mendekatkan kepala korek api bagian atas menuju lilin tanpa membuatnya dibakar? Karena terkena panas ya, karena terpapar panas, terkena panas api lilin. Posisi batang korek api yang berbeda-beda pada lilin. Cobalah ubah semua posisi korek api tadi menjadi sejajar dengan lilin. Amati apa yang terjadi. Sejajar dengan lilin. Nggak ada yang di atas. Ya, kalau sejajar,
ubah semua posisi korek api menjadi sejajar dengan lilin, apa yang terjadi? Ya, panas api tidak mampu menyalakan korek jika jarak terlalu jauh. Kalau jaraknya sangat dekat ya bisa juga menyalakan ya, apalagi menyentuh. Perpindahan kalor. Pada aktivitas 3.3 kalian telah mendapati bahwa nyala masing-masing batang korek berbeda-beda. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena tingkat panas yang diterima beda-beda. Karena energi panas yang diterima berbeda-beda. Ya, bagian atas ya mendapat panas secara radiasi dan konveksi. Bagian samping, bagian yang lain hanya terkena panas secara radiasi. Panas secara radiasi. Oke. Sampai mana ini? Apakah kalian menemukan perpindahan kalor dari api lilin ke ujung batang korek? Iya. Bagaimana cara kerjanya? Secara radiasi dan konveksi. Dan konveksi. Jika kalian perhatikan lebih teliti pada percobaan aktivitas 3.3 terdapat beberapa cara perpindahan kalor yang terjadi. Pada dasarnya kalor berpindah melalui 3 cara yang disebut sebagai konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut diuraikan cara ketika perpindahan kalor tersebut. Coba pahami dengan seksama perbedaan antara ketiganya. Konduksi. Saat ibu kalian menyetrika baju, bagian bawah setrika panas bersentuhan langsung dengan kain. Kalor yang berpindah dari bagian bawah setrika terbuat dari logam ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut dengan konduksi. Perhatikan mekanisme perpindahan kalor secara konduksi berikut. Ya, suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Ya, partikel satu akan membentur partikel lainnya sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar semakin cepat, akibatnya suhu semakin tinggi. Jadi naiknya suhu itu karena getaran yang semakin cepat. Perpindahan kalor secara konduksi pada logam. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan mengantar panas yang secara konduksi yang berbeda, ya, konduktivitasnya berbeda. Kita menyebutnya ya, kemampuan mengantarkan panas disebut konduktivitas. Ya, bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Ya, bahan yang mengantar panas buruk disebut isolator. Seperti pada bagian bawah setrika, bahan logam termasuk konduktor, kayu dan plastik termasuk isolator. Berbagai peralatan rumah tangga yang bermanfaat bersifat konduktivitas bahan terlihat pada gambar 3.10 berikut ini. Jadi ini adalah berbagai benda konduktor dan isolator. Ini jelas ini adalah konduktor, di bagian panjinya di sininya adalah isolator, ya. Ini adalah konduktor, di sini apa ini? Kayak cincin logam mungkin ya. Ini konduktor. Di sini adalah konduktor, di sini adalah isolator, ya. Pegangan tangannya ini isolator, kayu atau batu bata, ini batu bata adalah isolator, ember adalah isolator, gagangnya ini yang terbuat dari besi ini aja yang konduktor. Cara umum tapi isolator ini ya. Ini apa, kaleng atau apa ini konduktor, kertas adalah isolator. Ya. Kita lanjutkan sekarang konveksi. Konveksi
Telah kita ketahui bahwa air merupakan bahan isolator. Namun, ketika memasak air setelah sebagian bawah panci dipanaskan beberapa saat, ternyata permukaan air juga ikut memanas bahkan mendidih. Hal tersebut menunjukkan bahwa air dapat menjadi konduktor panas ketika diberikan kalor yang cukup. Berarti ada cara perpindahan panas yang berbeda dari yang sebelumnya atau konduksi ya. Perpindahan panas atau kalor seperti ini disebut sebagai konveksi. Ya. Saat air di bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, kumpulan partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Digantikan dengan partikel air dingin yang lebih berat dari bagian atas. Dengan cara ini panas dari bagian air di bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses perambatan energi panas pada air disebut sebagai konveksi. Pola aliran partikel air tersebut membentuk arus konveksi. Jadi ini adalah pola arus konveksi. Panasnya naik ke atas, bagian panasnya naik ke atas karena bagian yang dingin, bagian atas ini dingin, ya dingin itu massa jenisnya lebih besar turun ke bawah. Dan ini juga yang terjadi pada laut ya, ada arus vertikal. Bagian bawah laut itu kan dingin, bisa bagian bawah apabila bagian atas sangat dingin, misalnya cuaca yang dingin atau ada es gitu, bisa turun ke bawah airnya, diganti bagian air di bagian bawah yang mungkin ya lebih hangat daripada atau tidak sedingin bagian atas saat musim dingin. Oke, konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu bagian ke bagian lainnya bersama dengan gerak fisik partikel-partikel bendanya. Jadi konveksi itu melalui medium dan mediumnya ikut bergerak. Yang tadi melalui medium konveksi ya, tapi mediumnya tidak ikut bergerak. Yang konduksi maksud saya. Prokonveksi juga dapat terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan oleh nyala api. Ingatlah kalian saat membakar kayu ketika api unggun, asap dari pembakaran kayu tersebut membuat suhu udara di atasnya menjadi lebih panas. Sekarang radiasi. Saat kalian bermain bersama kawan di tengah hari yang cerah, kalian merasakan panasnya matahari di wajah kalian. Bagaimana kalor dipancarkan matahari sampai ke wajah kalian ini secara radiasi. Tanpa medium, bahkan antara matahari dengan bumi itu hampa udara, sama sekali tidak ada udara, sama sekali tidak ada medium, toh panasnya sampai ke bumi juga. Bukankah jaraknya berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa udara? Dalam ruang hampa udara tidak ada materi yang dapat memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Nah, sinar matahari memancar ke bumi tanpa zat perantara atau tanpa medium. Ya, oke. Perpindahan kalor berpindah dari matahari hingga ke bumi melalui radiasi. Sekarang kalian dapat menentukan dan menjelaskan jenis perpindahan kalor yang terjadi pada aktivitas 3.3. Silahkan kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Nah, untuk memperdalam konsep suhu dan kalor, kalian dapat mengakses tautan berikut ini: study.com, academy lesson dan terusnya itu ya. Mari uji kemampuan kalian. Air ya akan lebih cepat mendidih jika panci yang digunakan memasak air tersebut dalam keadaan tertutup. Jelaskanlah menurut pemahaman kalian mengapa air yang lebih cepat mendidih jika panci digunakan untuk memasak air tersebut dalam keadaan tertutup. Ya, karena ya udara panas di atas panci tidak tidak pergi secara konveksi, tidak meninggalkan permukaan air, tidak meninggalkan panci secara konveksi, tidak meninggalkan panci secara konveksi. Konveksi. Karena udara panas di atas panci tidak meninggalkan panci secara konveksi.
Ini jawabannya ya. Keterangannya jika panci tidak ditutup ya, kalor ya, yang dimiliki air akan terserap oleh udara di atas panci ya. Ini keterangan ya, jika panci tidak ditutup, kalor yang dimiliki air akan terserap oleh udara di atas panci ya, dan udara tersebut akan menjadi lebih ringan karena memuai dan meninggalkan panci, kemudian diganti oleh udara lain yang dingin. Jadi kita akan kehilangan panas secara sia-sia. Kalau ditutup, enggak. Mengapa air yang dilarutkan garam mendidih lebih lama dibandingkan dengan air biasa? Berikan penjelasannya berdasarkan konsep kalor yang telah kalian pelajari. Ya, garam akan menaikkan titik didih. Air, karena gaya kohesi antar partikel air lebih kuat. Partikel air lebih kuat ya, dan kalor yang digunakan untuk yang diberikan air, selain untuk memanaskan air juga digunakan untuk memanaskan partikel garam. Ya, digunakan lebih kuat sehingga lebih susah mendidih ya, ditambah ya, sehingga titik didih naik. Menaikkan titik didih ya, karena gaya kohesi antar partikel lebih kuat sehingga titik didih naik, dan kalor yang diberikan air selain digunakan untuk memanaskan air juga digunakan untuk memanaskan partikel garam. Nah, ini refleksi sebelum melanjutkan ke subbab berikutnya. Ini saatnya kalian berhenti sejenak dan kembali melihat pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan di awal bab. Apakah kalian sudah memahami pengertian suhu dan kalor? Apakah kalian mengerti perbedaan antara keduanya? Suhu adalah ukuran panas dingin suatu benda, atau ukuran panas suatu benda. Sedangkan kalor bentuk energi dalam panas. Salah satu bentuk energi dalam bentuk panas. Energi dalam bentuk panas gitu aja. Energi ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi listrik. Lah kalor ini ada energi dalam bentuk panas. Apakah ada pertanyaan baru? Apakah kalian mengerti perbedaan antara keduanya? Oke. Udah ya, ini aja cukup. Apakah ada pertanyaan baru berkaitan dengan subbab suhu dan kalor yang ingin kalian temukan jawabannya? Misalnya mengapa es mengapung misalnya. Mengapung. Ya. Ini berhubungan dengan suhu dan kalor juga ya.
ada sifat anomali air. Ini coba kalian diskusikan ya, ini pertanyaan dari Pak Ali. Ya, bagaimana proses sehingga kulkas bisa menjadi dingin? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan ya, coba kalian diskusikan. Berdiskusi dengan teman dan guru dapat membantu kalian melengkapi pemahaman kalian tentang materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan. Ayo, semangat! Belajar sains itu menarik. Oke ya, kita akan nanti lanjutkan pada materi berikutnya ya. Kita sudah sampai pada halaman 99 ini, tapi kepotong ini ya. Ini ada halaman 99 ya. Untuk mengetahui kelanjutan pembahasan ini ya cari aja di playlistnya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.